Shalom teman-teman, halo bagaimana kabarnya? Nah, meskipun kita tetap ibadah online atau ibadah secara virtual, tapi tetap semangat ya. Teman-teman, saat ini sebelum kita mulai, biar kita tambah semangat, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan terlebih dahulu ya. Oke, semangat. Kita boleh bangkit berdiri, boleh bertepuk tangan dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, kita akan pujikan satu pujian, Tuhanku Maha Besar. Kita terus aja, kita memuji nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Jadi rumah ikut nyanyi. Yo. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Ayo semua semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita bersemangat, tidak hanya duduk-duduk, boleh bertepuk tangan di rumah. Yo, kita pujikan sekali lagi dari awal. Let's go. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yeay. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Yuk kita sebelum mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami boleh berkumpul kembali. Meskipun lewat virtual, meskipun lewat online, tapi kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Tuhan hadir di tengah-tengah kami melalui ibadah ini, sehingga hati kami dipenuhi dengan sukacita yang daripadamu Tuhan. Terima kasih kami boleh membuka tadi dengan pujian, biar tidak hanya sekedar kami menyanyi, tapi kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, bila saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong berkati hati kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong sehingga hamba-Mu boleh mengerti dan boleh menyampaikan dari setiap kebenaran firman-Mu. Ini doa kami dalam nama-Mu Yesus, Allah kami hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, firman Tuhan kali ini terambil dari kitab di Perjanjian Lama ya, dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai yang ke-15. Oke, silahkan ambil Alkitabnya, kita mau baca bersama. Teman-teman juga menyimak ya, dan ikut membaca juga. Boleh membaca bersama-sama dengan saya sambil bersuara. Oke, kita baca firman Tuhan demikian.
Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka aku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab, apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami?" Lagi kata Musa, "Jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan." Kata Musa kepada Harun, "Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, Marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu." Dan Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Nah, yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Oke teman-teman, ada pertanyaan nih buat kalian. Pernah nggak teman-teman meminta sesuatu pada orang tua tetapi nggak dikasih? Ayo, siapa yang pernah? Ayo katakan. Nggak pernah semua ya? Kira-kira alasannya apa? Wah. Nah, mungkin ada alasannya kita belum membutuhkan. Oh, kita belum saatnya untuk memiliki barang tersebut. Terus, karena orang tua, mungkin saja orang tua belum ada uang untuk membelikannya, atau banyak alasan dan sebagainya. Nah, teman-teman ya, kadang kita juga merasakan demikian. Kita meminta sesuatu, tetapi kadang sesuatu tersebut belum sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh saja, ada anak SMP yang di sini yang masih SMP ya, loh. Mungkin ada teman-teman yang masih SMP meminta kepada mama papahnya minta dibelikan mobil. Ya mungkin orang tua bisa saja beli ya mobil atau motor, bisa saja beli, tetapi kan belum waktunya untuk teman-teman untuk mengendarai mobil tersebut, karena memang dia belum umurnya secara hukum belum cukup, dan mungkin nanti juga masih membahayakan karena teman-teman juga belum bisa pun mungkin masih, kalau ada yang bisa itu masih berbahaya. Ya itu pertimbangan dari orang tua. Jadi tidak semua permintaan kita tuh dikabulkan karena ada pertimbangan khusus. Nah ini teman-teman, ini kita tadi ya dari perikop ini kita juga belajar satu hal,
dari bangsa Israel. Bangsa Israel ini bangsa yang dikenal dengan bangsa yang tegar tengkuk. Apa sih tegar tengkuk? Tegar tengkuk itu bangsa yang kadang nurut, kadang enggak, kadang nurut, kadang enggak, nah gitu. Nah, dalam perikop ini teman-teman, kita sudah baca ya, dari perikop ini kita sudah bisa baca bersama-sama. Saat ini kan ceritanya, latar belakangnya, bangsa Israel kan sudah diselamatkan Tuhan dari tanah perbudakan dari mana? Di Mesir. Dia selama 400 tahun, 450 tahun dijajah atau menjadi budak di tanah Mesir. Akhirnya mereka meminta kepada Tuhan berseru-seru, akhirnya Tuhan tolong. Melalui Musa, mereka dibawa akan ditempatkan ke mana? Ke tanah perjanjian, jadi di mana? Di tanah Kanaan. Nah, setelah mereka keluar nih dari tanah Mesir, mereka dalam perikop ini tadi, mereka dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Nah, ini yang menarik bagi yang perlu kita pahami, teman-teman. Pada waktu itu bangsa Israel bersungut-sungut. Bersungut-sungutnya apa? Mereka menganggap bahwa aduh, kayaknya nih kita bakal mati nih di padang gurun. Karena apa? Kita nggak miliki apa-apa dan kita mau makan apa, ya? Di padang gurun ada apa? Mendingan aku jadi budak saja di Mesir, tetapi aku bisa makan enak. Padahal ketika mereka jadi budak, mereka hidupnya sengsara. Dan Tuhan menjanjikan di tanah perjanjian itu adalah tanah Kanaan tuh, tanah yang melimpah dengan susu dan madunya. Mereka bakal hidup enak. Tapi bangsa Israel tidak percaya kepada janji Tuhan melalui tanah yang sudah dijanjikan itu. Mereka menganggap bahwa ketika mereka dikeluarkan dari Mesir selama perjalanan, mereka tidak percaya bahwa Tuhan akan menyertai, memelihara, dan sebagainya. Tadi sungut-sungutnya ini loh yang bikin hati Tuhan, atau ya mungkin hati Tuhan jadi anyol, dan itu jadi anyol kepada bangsa Israel. Marah istilahnya gitu. Dia dua, di padang gurun bersungut-sungutlah segenap jamaah Israel kepada Musa dan Harun. Nah, karena saat itu yang memimpin bangsa Israel adalah pemimpin mereka adalah Musa. Harun sebagai imam bagi mereka. Ini kata mereka dan ayat ketiga. Dan berkata mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Nah, mereka udah mulai membayangkan, aduh, di sana meskipun aku jadi budak, aku bisa makan, masih bisa makan roti, masih bisa makan apa? Masih bisa makan daging dan sebagainya. Tetapi mereka jadi budak. Mereka udah membayangkan, aduh, seperti itu. Lalu ayat selanjutnya, sebab kamu membawa kami keluar, ini kepada Harun ya, karena mereka jadi pemimpin Harun dan Musa. Istilahnya bahasa Jermannya Pradel kan enggak ya? Pradel itu yang mengadu kepada Harun dan Musa. Sebab kamu membawa kami keluar kepada gunung ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Nah, karena mereka sudah mulai kelaparan, mereka belum melihat bagaimana Tuhan akan menolong, mereka sudah bersungut-sungut terlebih dahulu. Sudah bersungut-sungut, wah ini kayaknya kami gara-gara nurut sama Tuhan, kita bakalan mati di sini karena kita nggak dapat makan apa-apa, nggak ada makanan, nggak ada minuman, bagaimana? Nah, ini padahal harusnya mereka atau bangsa Israel itu percaya kepada Allah yang akan memberikan pemeliharaan kepada mereka. Allah bukanlah Allah yang udah kamu kesana deh, udah kamu kesana, udah habis itu terserah deh, nanti kamu makan nggak makan terserah, mati ya udah silahkan, tidak seperti itu. Padahal Allah yang berjanji mereka akan menempatkan mereka ke tanah Kanaan. Menempatkan mereka ke tanah Kanaan berarti mereka akan benar-benar dipindahkan ke tanah Kanaan. Dari situ kan Allah berjanji mereka sampai tempat Kanaan, berarti ada pemeliharaan Tuhan. Berarti tidak main-main. Kalau sampai di sana kan berarti dalam prosesnya nanti Tuhan juga akan memelihara dan sebagainya. Tapi mereka tidak percaya. Mereka hanya melihat keadaan. Aduh, Pak, ini nggak ada makanan sama sekali. Aku mau bagaimana? Aduh, aku bilang, aku mati aja. Jadi mereka seperti itu, melihat keadaan, bukan melihat iman, percaya kepada Tuhan.
Nah itu yang tidak berkenan. Ketika Allah sudah berjanji, harusnya mereka tetap percaya bahwa oh iya Allah berjanji, berarti saya harus percaya bahwa Allah akan menggenapi janjinya. Dia akan menggenapi. Ini bangsa Israel tidak percaya demikian. Nah dari sungut-sungut tersebut Allah baru ya ini umat ini gimana sih? Masa kan nggak percaya kalau aku sanggup memelihara mereka. Mereka malah bersungut-sungut. Bahwa ya mau minta saja, tidak usah bersungut-sungut. Aku udah tahu akan memelihara, kenapa malah bersungut-sungut? Mungkin ya bahasanya seperti itu. Tapi inilah Allah kita, Allah yang katanya dengan kemurahan dan kasih. Dia berkata kepada melalui Musa dan Harun suruh mengatakan kepada bangsa Israel, ya udah, oke. Bilang ke mereka, aku akan menunjukkan kasihku kepada mereka. Kasih yang bagaimana? Aku akan pelihara mereka. Nah, tiap pagi nih mereka akan mendapatkan makanan roti dari embun nanti. Ya pagi-pagi dari embun akhirnya nanti menguap embunnya, terus nanti ada kayak kristal yaitu menjadi roti, bukan menjadi, yaitu nanti akhirnya bisa diolah menjadi makanan. Itulah mana atau roti mana yang kita sebut roti mana ya kalau di Alkitab ini. Nanti tiap petang nih masih gue kasih Tuhan ngomongin gue kasih, akan aku kasih apa daging kan, mereka butuh daging dong. Tiap malam nanti ada burung puyuh datang, silahkan ambil untuk dimakan. Aku akan menunjukkan bahwa aku berjanji dan aku akan benar-benar memelihara mereka. Dan itu benar teman-teman digenapi. Nanti kalau kita baca ayat selanjutnya bahwa Allah menggenapi, memberikan roti di mana burung puyuh kepada mereka. Terkadang kita seperti bangsa Israel, kita belum mengerti, kita belum tapi tidak mau merasakan bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan mereka, tetapi kita terlebih dahulu bersungut-sungut. Karena apa? Keadaan kita, karena melihat setiap keadaan dalam kehidupan kita, entah apapun dalam kehidupan kita, kadang kita melihat situasi, kondisi itu yang membuat kita tuh kehilangan iman kepada Tuhan. Akhirnya fokus kita hanya kepada masalah dan akhirnya protes kepada Tuhan. Padahal gak demikian. Harusnya ya, stop bersungut-sungut. Kita percaya bahwa oh aku punya Tuhan nih ya, berarti Tuhan pasti akan pelihara, Tuhan pasti akan berikan pertolongan. Itulah iman. Nah kita situasinya seperti ini, tapi aku tahu bahwa aku itu orang percaya dan aku punya Allah. Dari situ daripada bersungut-sungut, mending aku gunakan untuk berdoa, beriman pada Tuhan bahwa Tuhan ini akan sanggup memelihara. Nah dari situ akan timbul pertolongan dan iman, karena iman itu akan iman akhirnya bukan menggerakkan, karena kasih Tuhan tidak akan pernah berhenti. Ya akhirnya dengan iman akhirnya kita dapat merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita begitu nyata. Karena kalau kita hanya bersungut-sungut, kasih Tuhan yang diberikan dalam kehidupan kita akhirnya tertutup dengan sungut-sungut kita. Tetapi karena kita beriman kepada Tuhan, kasih Tuhan yang dicurahkan untuk menolong kita itu dapat kita rasakan. Apapun pertolongannya, dengan iman kita akan merasakan kasih Tuhan. Nah teman-teman, apa yang jadi pergumulan teman-teman saat ini? Coba sebutkan satu-satu, apa yang jadi pergumulan dari teman-teman? Kehidupankah, tadikah, atau punya pergumulan masing-masing lah? Apa yang jadi pergumulan teman-teman? Nah ingat teman-teman, ini saya juga ya, Matiwan juga mengingat hal ini bahwa oh iya, setiap pergumulan aku punya Tuhan Allah. Selama ini aku banyak sungut-sungutnya, atau banyak berimannya ya. Oh iya, kali ini aku mau beriman kepada Tuhan supaya aku dapat merasakan kasih Tuhan nyata dalam kehidupan saya. Nah teman-teman, gimana? Aplikasinya apa dalam kehidupan teman-teman? Lebih mau percaya beriman pada Tuhan, atau kita mau percaya pada keadaan yang sekitar kita yang tidak mendukung kehidupan kita? Percaya bahwa Tuhan akan pelihara kehidupan kita? Nah teman-teman,
sebelum kita tutup ya, kita pujikan satu lagu. Teman-teman tahu lagu ini? Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Siapa? Yo. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Teman-teman, dari lagu ini kita mengajarkan kita bahwa kita yakin, percaya, dan percaya bahwa Tuhan akan memelihara dan menolong setiap kehidupan kita. Oke? Terus semangat, tetap setia untuk beriman kepada Tuhan, tetap pegang janji Tuhan. Tuhan akan memberikan pemeliharaan bagi kita. Amin. Yuk kita berdoa terlebih dahulu ya, untuk menutup ibadah kita pada firman kita pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setia-Mu, atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk firman-Mu ini yang boleh Tuhan berikan. Kami boleh semakin menyadari bahwa Tuhan yang akan terus memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Kami terus yakin bahwa Tuhan yang senantiasa akan menyertai dan memelihara hidup kami. Ajaran kami untuk memiliki iman di dalam Tuhan, sehingga melalui iman itu ya Tuhan, kami boleh merasakan setiap kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami terima di hari ini. Dan Tuhan, bila saat ini kami juga akan mengakhiri ibadah remaja di hari ini, kami mohon Tuhan memberkati sehingga kami tetap senantiasa dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan, ini doa permohonan kami, ucapan syukur kami padamu, dalam nama Yesus Allah kami hidup, doa dan syukur. Amin. Oke, terima kasih teman-teman atas atensinya dan atas perhatiannya, atas kesediaannya untuk terus mengikuti ibadah remaja dari awal sampai selesai ini. Dan selamat beraktivitas kembali, tetap semangat, tetap berharap pada Tuhan, umat itu di dalam Tuhan. Jangan lupa protokol kesehatan tetap dilaksanakan, jaga jarak, pakai masker, dan mencuci tangan ya. Oke, sampai jumpa dan Yesus memberkati.